Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas pemeriksaan fisik atau disebut head to toe. Perkenalkan, nama saya Sally Agtania, kelas 10A keperawatan. Tujuan dari pemeriksaan fisik adalah untuk mengetahui dan memperoleh informasi mengenai status kesehatan pasien, serta memvalidasi keluhan dan gejala yang dialami oleh pasien. Pemeriksaan fisik dimulai dari bagian kepala ekstremitas bawah. Ada 4 tindakan yang dilakukan pada pemeriksaan fisik, yaitu inspeksi, yaitu melihat, 2 palpasi, yaitu melakukan perabahan, 3 perfusi, yaitu melakukan pengetukan, 4 auskultasi, yaitu mendengar bunyi-bunyi organ dengan stetoskop. Alat yang digunakan untuk pemeriksaan fisik yaitu berikut pemeriksaan yang dilakukan. Yang pertama kali pemeriksaan fisik yang dilakukan adalah untuk melihat keadaan umum pasien. Apakah pasien tampak sehat, lemah, atau tidak dapat berjalan, serta kita melihat tingkat kesadaran pasien dengan menggunakan Glasgow Coma Scale atau GCS, di mana ada 3 respon yang perlu dilakukan pemeriksaan. Yang pertama adalah dari respon membuka mata, respon motorik, dan verbal. Selamat pagi, Pak Anggi. Oke, Pak Anggi apa kabar? Oke, Pak Anggi bisa angkat tangannya, Pak? Yuk, silakan, Pak. Oke, tangan sebelahnya lagi, Pak. Oke, Pak Anggi, kita akan melakukan pemeriksaan ya. Nanti ada periksa tekanan darah ya, ada periksa suhu dan periksa lainnya ya. Pak Anggi bersedia? Oke. Tensi Bapak normal ya Pak ya, 140/80. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran suhu tubuh ya Pak ya. Bisa Bapak selipkan di ketiak ya Pak ya. Nanti akan berbunyi, baru kita ambil. Permisi Pak ya. Udah berbunyi ya Pak ya. Oke, silakan. Oke, suhu Bapak juga normal ya Pak ya, 37 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan mengukur nadi ya. Oke, nadi Bapak juga normal ya, 80. Sekarang saya punya pernapasan. Pernapasan Bapak juga normal, 20 kali per menit. Sekarang kita akan melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan. Oke Pak, kita ukur ya Pak ya, tinggi badannya. Pengukuran antropometri seperti tinggi badan dan berat badan ini bertujuan untuk menilai status gizi seseorang. Selain itu dapat juga kita mengukur indeks massa tubuh atau IMT-nya. Dan sebaiknya untuk mengukur berat badan dilakukan pada saat perut dalam keadaan kosong atau sebelum makan. Pak, saya akan periksa bagian kepala Bapak ya. Pertama kita lihat adalah warna rambutnya, kemudian distri rambut pasien, kemudian kita lihat bentuk kepalanya. Ukuran kepala yang normal itu adalah disebut normosepali. Ukuran kepala yang besar yang berisi cairan disebut hidrosepali. Kemudian ukuran kepala yang kecil disebut dengan mikrosepali. Lalu kita lakukan palpasi ya. Palpasi, kita meraba apakah ada benjolan atau ada massa. Lalu Bapak terasa nyeri, Bapak sampaikan ya Pak ya. Oke. Selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan mata ya Pak ya. Pertama diinspeksi adalah kesimetrisan antara mata kanan dan mata kiri, kemudian jarak antara ujung telinga dengan ujung mata ya, begitu juga sisi yang sebelahnya. Kemudian kita suruh pasien, Pak coba melihat ke atas Pak untuk melihat konjungtivanya ya, sekalian melihat skleranya. Oke, sudah. Kemudian refleksi, Bapak bisa buka matanya ya Pak ya. Oke. Pak, sekarang kita periksa bagian hidung ya Pak ya. Bisa dibuka maskernya. Kita periksa kesimetrisan ya antara tulang hidung ya, kemudian lubang hidung kanan dengan lubang hidung kiri. Lalu kita tahan ya untuk melihat kepatenan jalan nafas di hidungnya ya. Coba tarik nafas Pak.
pada saat meraba, kita lihat apakah pasien merasakan nyeri. Nah, kalau ada nyeri, kita curigai pasien mengalami sinusitis. Oke, sekarang Pak, kita periksa mulut ya. Yang dilihat yaitu warna kelembapan pada bagian bibir atas dan bibir bawah ya. Apakah ada luka atau ada sariawan ya. Coba dibuka mulutnya Pak. Oke, sambil kita lihat ya. Buka lebar lagi Pak, oke. Sambil kita lihat giginya, apa ada karies atau tidak. Lidahnya, tonsilnya. Oke, julurkan lidahnya. Lagi, oke. Oke, angkat lidahnya lagi ke atas. Oke, ya, sudah. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada telinga. Yang kita lihat adalah lihat bagian telinganya, telinga kanan dan telinga kiri ya. Oke, sama. Oke, kemudian kita palpasi ya dengan menggunakan tangan ya, untuk meraba apakah ada nyeri pada daun telinganya. Ada sakit Pak? Tidak, oke ya. Oke. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada bagian telinga dalam dengan menggunakan otoskop. Bapak bisa menoleh ke sebelah kiri ya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan pada leher ya. Pada leher kita lihat apakah ada memar atau lesi ya. Kemudian kita lakukan perabaan. Oke, coba Pak Anggi menelan. Pemeriksaan pada leher ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pembengkakan pada kelenjar tiroid atau kelenjar getah bening. Serta juga kita bisa melihat ada atau tidaknya peningkatan tekanan pada vena jugularis. Sekarang kita akan lakukan pemeriksaan pada tangan ya. Permisi Pak, coba diluruskan jari-jarinya. Oke. Kita lihat apakah kedua tangannya simetris apa tidak ya. Kemudian lihat jari-jarinya ya, jumlahnya lengkap. Kemudian apakah ada kelainan antara jari yang satu dengan jari yang lain. Selanjutnya kita bisa periksa Cavirelli time-nya atau CRT-nya dengan cara menekan pada ujung kuku. Kemudian melepaskannya. Normalnya 1-3 detik. Sekarang kita akan lakukan pemeriksaan pada bagian dada Bapak ya. Mohon maaf, kita buka dulu bajunya ya Pak ya. Pertama dilihat, kita inspeksi ya, bagaimana pergerakan nafas dari dada pasien. Apakah pasien menggunakan otot bantu pernafasan ya. Kemudian dilihat bagaimana distribusi warna kulit pada bagian dada. Selanjutnya kita lakukan palpasi. Nah, palpasi di sini untuk mengetahui pergerakan dada. Permisi ya Pak ya. Oke, coba Bapak tarik nafas. Lagi. Tarik nafas lagi, hembuskan. Oke. Nah, sekarang coba Bapak bilang 777. 777. Lagi. 777. Pada palpasi kita bisa melakukan periksa vokal fremitus atau taktil fremitus dengan meminta pasien mengucapkan 777 atau 99 ya beberapa kali pada bagian depan dan bagian belakang. Perkusi dilakukan pada bagian dada di bagian depan dan di belakang, pada dada kanan dan dada kiri. Tarik nafas, Pak. Hembuskan. Oke, lagi. Tarik nafas seperti biasa, Pak ya. Hembuskan. Tarik nafas biasa. Untuk auskultasi dilakukan pada bagian dada ya, pada bagian kanan dan bagian kiri paru-paru pasien. Auskultasi ini dilakukan dengan cara yang sama pada bagian punggung pasien. Pak, sekarang kita akan periksa bagian perutnya Pak ya. Mohon izin sebelumnya. Mohon maaf Pak, kita buka ya, kita angkat sedikit ya Pak ya. Permisi Pak. Oke, kita inspeksi bagian perut pasien ya. Kemudian lihat bagaimana warna kulitnya, kemudian apakah ada lesi atau tidak. Kemudian dia lihat umbilikusnya juga ya. Lalu kita lakukan palpasi ya, palpasi ringan. Permisi ya Pak ya. Sebutkan. Kalau terasa sakit bilang Pak ya. Kita lakukan auskultasi bising usus. Selanjutnya pemeriksaan genitalia. Hal ini dilihat untuk mengetahui bagaimana kebersihan pada daerah genitalia, ukurannya, kemudian abnormalitas pada saluran perkemihannya, kemampuan BAK dan BAB, apakah pasien mengeluhkan nyeri, atau adanya penggunaan alat bantu berkemih seperti kateter, atau penggunaan alat kontrasepsi, dan sebagainya. Sekarang kita lanjut ke pemeriksaan kaki. Kita inspeksi bagian kaki, kesimetrisan antara kaki kanan dan kaki kiri, kemudian dilihat jari-jarinya, kemudian kukunya, bandingkan dengan sisi sebelahnya. Oke. Selanjutnya kita akan melihat titik udem. Caranya dengan cara menekan, kemudian lepaskan. Sekali lagi. Kita periksa CRT.
Selanjutnya kita akan lakukan refleks patella. Permisi ya Pak ya. Lemaskan kakinya Pak ya.